Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang Bu Arini sayangi. Jumpa lagi dengan Bu Arini pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal ultra untuk paket 1 yang kemarin sudah sempat Bu Arini bahas 13 soal. Nah anak-anak, sebelum kalian menyimak penjelasan dari Bu Arini mengenai soal-soal bahasa Indonesia, alangkah lebih baiknya kalian siapkan dulu alat tulis serta buku ultra. Nanti silahkan dibuka halaman 41, latihan dan pembahasan soal bahasa Indonesia paket 1. Anak-anak, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, langsung saja. Kemarin Bu Arini sudah menjelaskan 13 soal beserta pembahasannya untuk paket 1 bahasa Indonesia. Sekarang kita akan melanjutkan di nomor 14. Anak-anak bisa sambil menyimak buku ultranya masing-masing. Langsung aja di nomor 14 sampai nomor 16 itu berkaitan dengan suatu bacaan. Bu Arini baca dulu ya. Pak Tani hidup bersama anjing peliharaannya yang diberi nama Heli. Mereka tinggal di pantai. Heli bertugas menjaga ladang Pak Tani. Anjing itu suka sekali makan telur. Heli bergumam, sebaiknya saya berada di kandang ayam. Saya bisa makan lebih banyak telur. Ia mempunyai cara khusus makan telur. Ia menelan telur bulat-bulat sekaligus cangkangnya. Makanan lain pun ditelan beserta kulitnya. Suatu hari, saat berjalan-jalan, Heli melihat tiram. Ia mengira tiram itu adalah telur dan ia segera menelan tiram. Tak lama kemudian perutnya sakit. Pak Tani mengetahui bahwa Heli sedang sakit perut. Heli menunjukkan kepada Pak Tani binatang serupa dengan benda yang telah dimakannya. Pak Tani mengetahui bahwa Heli makan tiram berikut kulitnya. Pak Tani berkata, "Kamu bukan menelan telur, tetapi tiram. Semua yang bulat belum tentu telur." Heli menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia makan segala sesuatu beserta kulitnya. Nomor 14. Bagaimana cara Pak Tani mengetahui bahwa Heli makan tiram? Nah, anak-anak, Bu Arini sudah menyampaikan berulang-ulang. Kalau ada pertanyaan bacaan, bagaimana cara Pak Tani mengetahui bahwa Heli makan tiram, otomatis jawabannya ada di bacaan tersebut. Kita ulangi dari kalimat ini. Pak Tani mengetahui bahwa Heli sedang sakit perut. Heli menunjukkan kepada Pak Tani binatang serupa dengan benda yang telah dimakannya. Jadi Pak Tani itu tahu kalau si Heli sakit perut karena Heli menunjukkan binatang yang sudah dimakannya yang menyerupai telur tadi. Jadi nomor 14 jawabannya D. Lanjut ya. 15. Latar tempat cerita tersebut adalah di awal cerita disampaikan bahwa Pak Tani hidup bersama anjing peliharaannya yang diberi Heli. Mereka tinggal di pantai. Nah, suatu hari saat berjalan-jalan, nah berjalan-jalan di sini otomatis berjalan-jalannya di mana? Yaitu di pesisir pantai. 15D. 16. Watak Heli dalam cerita tersebut adalah, nah tadi sudah disampaikan bahwa Heli makan segala sesuatu yang bentuknya bulat beserta kulit atau cangkangnya. Nah itu berarti si Heli adalah wataknya rakus. A.
rakus di sini bisa disamakan artinya tamak ya. Jadi A rakus atau tamak. 17. Pak Badu kurang disukai tetangganya. Tetangganya dipaksa menuruti kemauannya. Pendapatnya harus disetujui tetangganya. Memang Pak Badu bagaikan titik-titik. Nah, di sini disuruh mencari simbol yang tepat untuk watak Pak Badu yang suka memaksakan kehendak. Nah, jawabannya apa? Tanah, batu, gunung atau tembok? Jawabannya 17 yaitu B, batu, keras kepala. Menganggap bahwa segala yang ia sampaikan itu benar. Nah, 17B ya, langsung 18. Dunia sedang berduka, kerusakan lingkungan mendera. Bumi makin panas, pertanda manusia semakin pongah, tak mampu bersahabat dengan alam. Hanya berpikir sesaat, bukan sepanjang masa. Makna kias bersahabat pada penggalan puisi tersebut adalah tak mampu bersahabat dengan alam. Artinya manusia itu tidak mampu memanfaatkan alam dengan baik dan bijak. Jawabannya B ya. 19. Rina telah menjuarai berbagai lomba lukis. Prestasi Rina dimulai ketika ia berhasil menjadi juara lomba lukis tingkat kabupaten. Ia juga berhasil menjadi juara tingkat provinsi dan nasional. Prestasi yang telah dicapai tidak menjadikan Rina itu titik-titik atas kesuksesannya. Jadi Rina yang memiliki banyak prestasi itu tidak titik-titik, tidak sombong ya. Nah, sombong itu ungkapannya apa? Sombong itu ungkapannya adalah besar kepala. D. 20. Siti bermain di pantai. Ia membuat istana pasir di tepi pantai. Ketika istana pasir hampir selesai dibuat, ombak menerjangnya. Istana pasir rusak keterjang ombak. Siti berusaha membuat istana pasir lagi. Kemudian istana itu rusak lagi karena diterjang ombak lagi. Memang Siti seperti titik-titik. Apa kira-kira peribahasa yang tepat untuk ilustrasi ini? Yaitu jawabannya adalah C, menegakkan benang basah. Jadi benang yang sudah basah tidak mungkin bisa ditegakkan. Sudah membuat istana pasir berulang-ulang tapi selalu rusak karena terjangan ombak. Oke, anak-anak nomor 21 sampai 28 ini kaitannya dengan bacaan ya. Saya yakin Bu Arini tidak perlu membaca bacaan ini secara detail karena ini anak-anak sudah semuanya membaca di rumah. Langsung saja kita bahas ya. Akhir cerita tersebut adalah, jadi dalam cerita tersebut kan dikisahkan si sapi yang berjalan ke tepi sungai lalu melihat hewan kecil di sekitar sungai. Lalu tak terasa ia sudah jauh meninggalkan rumahnya. Tiba-tiba ia melihat buaya yang tertindih pohon ya. Nah, sapi itu lalu menolong buaya yang tertindih pohon tersebut, tapi justru buaya ini memakan kaki dari sapi tersebut ya. Jadi nomor 21, akhir cerita tersebut adalah, jawabannya apa nomor 21? Jawabannya yaitu D. Kancil dan sapi meninggalkan buaya yang masih tertindih pohon besar. Nah, jadi tadi di akhir cerita ketika buaya memakan kakinya sapi, dia ditolong kancil. Lalu kancil selaku teman dari kedua hewan ini meminta untuk mereka ulang kejadian yang sebenarnya terjadi. Lalu di akhir cerita si kancil dan sapi meninggalkan buaya yang masih tertindih pohon besar. 21D ya. 22. Amanat cerita tersebut apa kira-kira? Jawabannya yaitu D. Kita harus menempati janji yang pernah kita ucapkan. Jadi ketika si sapi ini menolong buaya,
Sapi meminta kepada buaya supaya oke, aku akan menolong kamu, tapi kamu jangan memakan aku ya. Ya, aku tidak mungkin memakan kamu, itu kata buaya. Tapi setelah ditolong ternyata buaya itu mengingkari janjinya. Dia tetap memakan kakinya sapi itu. Untung saja sapi ditolong oleh kancil. Jadi amanat atau pesan yang ada dalam cerita tersebut adalah jika kita berjanji maka kita harus menepati. 23. Benarkah kejadiannya seperti ini? Tanya kancil. Benar, jawab sapi dan buaya bersamaan. Maksud pernyataan benar, jawab sapi dan buaya bersamaan dalam cerita tersebut adalah 23 jawabannya A. Yaitu apa? Sapi dan buaya membenarkan pengulangan yang dilakukan sesuai dengan kejadian sebelumnya. 24. Kesimpulan isi cerita tersebut adalah 24 jawabannya B. Buaya tetap tertindih pohon besar karena telah mengingkari janji. 25. Hal yang akan terjadi jika buaya tidak mengingkari janji itu apa kira-kira? Jika tadi ketika sudah ditolong buaya tidak memakan kakinya sapi, maka apa yang terjadi? Nah, 25 jawabannya A. Buaya terhindar dari pohon besar yang roboh, gitu ya. 26. Nilai moral yang baik dari tokoh sapi. Nah, nilai moral yang baik dari tokoh sapi. Nilai moral itu artinya apa, anak-anak? Nilai moral itu artinya watak atau sifat dari tokoh yang bisa kita teladani. Nah, di sini watak dari sapi yang bisa kita teladani itu apa? 26 jawabannya adalah A. Tetap mau menolong buaya meskipun mengetahui kelicikan dari buaya, gitu ya. 27. Nah, ini keteladanan tokoh kancil dalam cerita tersebut apa? Nah, keteladanan tokoh kancil. Jadi sifat dari kancil yang bisa kita tiru. A. Membela sapi yang telah diingkari oleh buaya. B. Memberi pelajaran kepada buaya agar sadar. C. Membiarkan buaya yang jahat terhimpit pohon. Atau D. Datang pada saat sapi dan buaya membutuhkan. Jadi jawabannya adalah A. Keteladanan dari tokoh kancil yang patut kita tiru adalah membela sapi yang telah diingkari oleh buaya. 28 yang ditanyakan adalah tema cerita. Kalau dari cerita fabel ini temanya yaitu 28 budi pekerti. Oke, lanjut ke nomor 29 anak-anak. Di sini anak-anak disuruh mengurutkan petunjuk penggunaan pompa angin. Nah, 29 jawabannya adalah C, yaitu pasangkan ujung selang pompa ke dop ban sepeda. Pompalah dengan menaik turunkan tangkai pompa. Tekan ban untuk mengetahui tingkat kekerasan ban. Lalu nomor 3, lepaskan selang pompa dari dop ban jika angin telah mencukupi. C ya. Lanjut nomor 30. Siswa-siswi SD Ultra melakukan pengamatan tentang pembuatan tanaman hemat air. Pengamatan dilaksanakan pada Sabtu 11 Januari 2020. Taman yang diamati hanya memerlukan sedikit air. Jenis tanaman yang ditanam yaitu kaktus, cemara, bambu, dan nanas-nanasan. Sehingga sudah terbiasa dengan sedikit air. Jadi anak-anak suruh melengkapi paragraf rumpang dengan kalimat yang tepat. Ya, kira-kira apa nomor 30 jawabannya? Nomor 30 jawabannya adalah A. Tanaman tersebut sudah terbiasa hidup di daerah kering sehingga sudah terbiasa dengan sedikit air. Oke, 31 ada poster atau iklan ya. Sayangi dirimu. Narkoba merusak masa depanmu. Nah, kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah D. Katakan tidak pada narkoba. 32. Anak-anak, kita harus menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi sampah plastik.
titik. Mulailah menggunakan wadah makanan dan minuman yang bisa dipakai berulang-ulang. 32 jawabannya adalah B. Janganlah menggunakan wadah plastik sekali pakai. Jadi begini anak-anak, ketika kita disuruh melengkapi paragraf rumpang dengan kalimat yang tepat, anak-anak harus benar-benar memperhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Dan pilihlah kalimat yang koheren atau nyambung dengan kalimat yang sebelum dan sesudahnya. Seperti itu ya. 33, perhatikan kalimat acak berikut. Lalu anak-anak disuruh mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Nah, jawabannya 33 adalah B. Yaitu apa? Ruang UKS SD Ultra sangat nyaman. Langit-langit, dinding dan lantai sangat bersih. 23. Langit-langit dan dinding bercat putih bebas dari salang laba-laba. 4. Lalu 1. Lantai ruang UKS mengkilap bersih dari debu. Oke. 34. Beberapa warga persawahan menjadi taman bunga dengan beberapa spot foto. Kata bentukan. Sudah Bu Arini terangkan. Kalau mendapat imbuhan di depan dan di belakang, maka penulisannya disambung. Alih fungsi. Nah, mendapat imbuhan mekan. Jadi mengalih fungsikan. 34 jawabannya B. 35 sama kata bentukan juga, dari kata dasar pukul rata menjadi memukul ratakan. 35 jawabannya C. 36. Kemarin siswa kelas 5 kelas 6 mengikuti kegiatan persami. Dilaksanakan di halaman SD Ultra kegiatan persami dengan tertib dan meriah. Jadi di nomor 36 ini anak-anak disuruh membuat kalimat dengan struktur yang tepat. Karena pada kalimat yang bercetak miring strukturnya masih acak-acakan. Jadi supaya menjadi kalimat yang tepat, struktur yang paling benar yaitu jawabannya 36D. Kegiatan persami dilaksanakan di halaman SD Ultra dengan tertib dan meriah. Oke. 37 anak-anak berkaitan dengan kata baku dan tidak baku. Di sini ada Juli, kualitas, ekstrakurikuler, dan tradisional. Nah, kita disuruh mengoreksi Juli itu JULI ya. Berkualitas itu berkuap. Kua itu KUA bukan KWA, tapi kualitas itu KUalitas, berkualitas. Ekstrakurikuler itu biasa disambung dan tradisional yang benar adalah tradisional. Jadi 37 jawabannya D. Nomor 38 sama, disuruh mencari kesalahan penggunaan kata baku pada teks anak-anak. Kita cek ya. Kraton merupakan tempat tinggal raja. Nah, silahkan dibunderi ya. Kraton itu yang betul keraton. Kalau keraton seperti ini, nah ini bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa. Nah, bahasa Indonesianya yang betul itu keraton. Nah, itu ya. Terus tempat tinggal tersebut dibangun dengan kokoh. Kokoh ini juga tidak baku. Silakan dibunderi. Yang benar itu kukuh. Kukuh ya. Kukuh. Jadi kokoh salah. Kokoh ini salah. Yang betul kokoh ini salah. Nah, yang betul itu kukuh. Kukuh. Nah. Terus ruang tamunya berisi singgasana. Itu sudah betul anak-anak. Kata singgasana betul, tidak perlu dikoreksi.
Singgasana dibuat sebagai tempat duduk raja. Raja menerima tamu dalam negeri. Negeri sudah betul. Itu sudah berbentuk kata baku. Silakan dicoret aja kalau sudah betul. Dan mancanegara di ruangan tersebut. Mancanegaranya sudah benar, disambung ya. Bukan dipisah manca sendiri, negara sendiri, tetapi itu satu kesatuan, mancanegara. Itu sudah betul. Biasanya raja memberikan cinderamata. Cinderamata menurut KBBI penulisannya dipisah. Jadi itu juga sudah betul. Jadi dalam hal ini nomor 38 yang salah itu hanya kraton dan kokoh. Kamu pilih A saja dengan catatan singgasananya dicoret. Jadi hanya ada 2 kata salah. Oke. Lanjut di 39 ya anak-anak ya. Disuruh mengoreksi penggunaan tanda baca pada kalimat yang dicetak miring. Di nomor 39. Nah, anak-anak di nomor 39 kita lihat dulu. Berhenti. Jangan lewat jalan ini. Perintah yoga kepada regunya. Nah, berhenti karena kalimat langsung diawali dengan petik buka ya. Nah, itu setelah berhenti bukan tanda koma, tapi harusnya tanda seru. Nah, jadi silahkan dibunderi itu komanya salah. Jangan lewat jalan ini. Nah, itu perintah larangan. Itu harusnya juga diakhiri tanda seru, bukan titik. Jadi setelah ini tanda titik itu juga dibunderi, itu salah. Perintah yoga kepada regunya itu harusnya diakhiri tanda titik, bukan seru. Jadi penggunaan tanda baca yang salah yaitu koma, titik, dan seru. 39 jawabannya B. 40. Kami angkat berangkat pada hari Sabtu, 28 Desember 2019 itu pukul 16.30. Untuk penulisan jam 16.30 itu yang betul 16.30. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya nomor 40 adalah C. 41 kita disuruh mengoreksi penggunaan huruf kapital ya. Masa jabatan presiden itu harusnya P-nya kecil karena tidak diikuti namanya. Jadi A salah. Terus warga yang memenuhi syarat dapat memiliki surat izin mengemudi, itu cukup kecil saja surat izin mengemudinya. C. Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal itu kan jabatan. Kalau diikuti namanya baru huruf kapital. Tapi kalau tidak diikuti namanya huruf kecil. Nah, yang paling tepat adalah D. Joko Widodo, karena nama orang betul ya, huruf besar, dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu merupakan wilayah. Jadi ditulis dengan huruf kapital. 41D. 42. Tukang itu mencat rumah dengan warna keabu-abuan. Penulisan sesuai dengan kaidah yang benar. Mencat salah ya. Yang betul mengecat. Keabu-abuan dari kata dasar abu-abu. Nah, abu-abu anak-anak. Abu-abu. Dia mendapat imbuhan ke-an. Jadi penulisannya tetap disambung dengan tanda hubung di tengah. Jadi jawabannya nomor 42 yaitu A. 43 nanti anak-anak bisa lihat atau membaca penggunaan tanda hubung di halaman 39. Nah, kita lihat dulu. Masa berlaku KTP-nya habis per Desember 2020 saat beliau berusaha 50-an. Nah, 50-an. Nah, 50-an itu harus menggunakan tanda hubung. Contohnya, grup
Dewa 19 terkenal pada tahun 50-an. Nah, ini contohnya ya. Ini harus ada tanda hubung seperti ini. Terus KTP-nya. Nah, ini juga harus diikuti tanda, ada nggak apa-apa ya nabrak ya. Ini hanya contoh. KTP-nya harus ada tanda hubungnya juga. Nah, terus per Desember 2020 tidak perlu setelah pertanda strip. Silakan, Bu Arin sudah menyampaikan, kamu baca halaman 39 pada materi penggunaan tanda hubung. Jadi jawabannya 43 adalah D. 44. Nah, 44 ya. Anak-anak mereka banyak orang tua ingin potensi minat bakat mengetahui. Sama, tugas kalian adalah membuat kalimat ini supaya menjadi strukturnya itu benar. Jadi 44 jawabannya adalah C. Banyak orang tua ingin mengetahui potensi minat bakat anak-anak mereka. 45. Pada hari Minggu, anak-anak perhatikan, penulisan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu menggunakan huruf kapital. Hari Minggu, harinya kecil, minggunya besar karena nama hari. Tetapi perlu anak-anak ingat, ada suatu kalimat, 2 minggu lagi aku akan pergi ke rumah nenek. Nah, 2 minggu lagi. Nah, untuk model seperti ini minggunya kecil M-nya, karena 2 minggu di sini tidak menunjuk hari tetapi menunjuk waktu, yaitu 14 hari. Gitu ya. Pada hari Minggu saya menaiki sepeda menuju rumah Aldi. Menaiki, kira-kira betul enggak? Menaiki sepeda. Menaiki sepeda. Terus menaiki atau mengendarai. Nah, ini perlu dikoreksi. Saya dan Adi melaksanakan PR. Bukan melaksanakan PR ya, mungkin mengerjakan atau menyelesaikan, bisa. Kemudian saya dan Adi mengawasi tim sepak bola favorit kami di televisi. Ini bukan mengawasi tim sepak bola di televisi, tapi menyaksikan. Jadi jawabannya mengendarai sepeda, menyelesaikan PR, dan menyaksikan tim sepak bola favorit di televisi. 45C. 46 sama, anak-anak disuruh mencari kesalahan kata baku dalam paragraf ini. Kita cek, siswa kelas 6 mengikuti perkemahan. Siswa-siswi tersebut akan mempraktikkan, betul, dari kata dasar praktik pakai I ya. Keterampilan hidup, itu salah. Yang betul keterampilan. Silahkan keterampilan dibunderi. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok harus mendayagunakan. Dari kata dasar daya guna, mendapat mekan, mendayagunakan. Jadi disambung. Kalau itu dipisah berarti salah. Mendayagunakan dibunderi. Terdapat beberapa lomba dalam perkemahan tersebut, diantaranya halang rintang, memasak, dan jelajah. Jelajah ini juga salah. Yang betul jelajah. Halang rintang sudah betul. Jadi jawabannya 46 adalah A. Halang rintang itu yang betul disambung ya. Ini sudah benar sebenarnya. 47 kita disuruh mengoreksi penggunaan tanda baca anak-anak. Maaf. Seru ya. Setelah gula dan telur dikocok, titik itu salah, harusnya koma. Jadi titiknya dibunderi. Masukkan tepungnya, Dek. Masukkan tepungnya, Dek. Itu kan kalimat perintah. Jadi diakhiri tanda seru, bukan tanda tanya. Tanda tanyanya dibunderi. Kata Kak Marta. Baik, Kak. Nah, itu ada koma, harusnya titik. Jadi 47 jawabannya adalah D. Seru, titik, dan tanya.
48. Arsen melihat elang Jawa di hutan pinus Mangunan. Nah, elang Jawa ini kan salah satu jenis spesies hewan ya, namanya saja elang Jawa. Nah, karena namanya elang Jawa bukan berarti elang yang berasal dari Jawa. Jadi elang Jawa ditulis dengan huruf kecil. Hutan pinus Mangunan dengan huruf besar. 48 jawabannya C. Mungkin anak-anak bisa melihat lagi penggunaan huruf kapital di halaman ini anak-anak. Halaman 12-13. Nah, di sini ada huruf kapital digunakan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai nama jenis. Contohnya jeruk Bali. Itu bukan berarti jeruk dari Bali ya, tetapi memang namanya jeruk Bali atau bahasa ilmiahnya Citrus maxima, jadi kecil semua. Kacang Bogor itu bukan berarti kacang dari Bogor, tapi ini spesies jenisnya memang namanya itu. Halaman 32 anak-anak bisa lihat. Ada nangka Belanda, bukan berarti nangka dari Belanda. Jadi penulisan jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, pete Cina itu ditulis dengan huruf kecil. Kecuali jenis makanan yang merupakan ciri khas suatu daerah. Gudeg Jogja. Nah, gudegnya G-nya kecil, Jogjanya J-nya besar. Bakpia Patok. Nah, bakpianya B-nya kecil, patoknya besar. Ada geplak Bantul, G-nya kecil, Bantulnya besar. Kalau makanan yang menunjukkan keciri khasan suatu daerah ditulis dengan huruf kapital daerahnya. Gitu ya. Bisa dibaca di halaman 32. Lanjut nomor 49. Jawabannya yaitu C. Anti dan Viola. Anti nama orang, Viola nama orang, huruf kapital. Mengunjungi Taman Bunga Alamanda. Karena ada namanya berarti TBA-nya besar. Di kawasan Tempel Sleman, kawasannya kecil kayaknya. Jadi C. 50. Terakhir ya anak-anak ya. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, SD Ultra menyelenggarakan berbagai lomba, titik. Ada lomba permainan tradisional, titik 2. Sudah pernah Bu Arini terangkan penggunaan tanda baca titik 2. Yaitu untuk pernyataan yang membutuhkan perincian. Permainan tradisional titik 2, gobak koma, jangkungan koma, dan gasing titik. Perlombaan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Februari 2020. Jadi nomor 50 jawabannya C. Oke, anak-anak. Demikian penjelasan dan pembahasan soal bahasa Indonesia paket 1 dari nomor 1 sampai nomor 50 yang sudah Bu Arini sampaikan. Semoga bisa diterima, bermanfaat untuk kalian semua. Dan harapan Bu Arini, kalian tetap menjadi anak yang sehat, jasmani dan rohani, soleh dan solihah. Tetap semangat belajar walaupun masih berada di rumah. Dan untuk tugas selanjutnya nanti ada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Insya Allah di hari Sabtu atau Ahad kita akan melaksanakan Google Meet untuk membahas soal di modul yang kedua ya. Tetapi tolong 3 hari ini Jumat, Sabtu, Ahad anak-anak berlatih lagi mengerjakan soal paket 2. Nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan berikutnya. Oke, itu aja yang bisa Bu Arini sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktu anak-anak yang sudah menyimak penjelasan dari Bu Arini. Bu Arini akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.